wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Rahayu, kelas 5C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi dari mata kuliah morfologi, yaitu tentang kelas kata. Dan video ini boleh teman-teman jadikan sebagai bahan pembelajaran terkait materi yang berhubungan dengan mata kuliah morfologi. Baiklah, mari kita simak bersama-sama materinya. Nah, sebelum kita pembahasan, ada yang tahu di sini kelas kata itu apa? Yuk kita pelajari bersama. Jadi, kelas kata itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelas kata terbuka, dan yang kedua, kelas kata tertutup. Selanjutnya, yaitu mengenai definisi kelas kata terbuka atau kelas terbuka. Kelas yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa. Selanjutnya, yaitu pembagian kelas terbuka. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam kelas terbuka? Yang pertama itu nomina, yang kedua perba, dan yang ketiga adjektiva. Selanjutnya, pengertian dari nomina. Nomina itu apa sih? Nah, menurut Arifin 2007 atau halaman 109, nomina atau kata benda dapat dilihat dari segi semantis, sintaksis, dan bentuk. Dari segi semantis, nomina adalah kata yang mengacu kepada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian seperti orang, kursi, ayam, dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu perba. Nah, perba adalah atau kata kerja, kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya digunakan sebagai predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Kata kerja berfungsi untuk menjelaskan mengenai suatu aktivitas, suatu perbuatan, maupun kegiatan yang dilakukan seseorang. Next, selanjutnya yaitu adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat antara lain keras, kaya, jauh. Jenisnya nomina terbagi menjadi dua, yaitu nomina kata benda konkret dan nomina kata benda abstrak. Nah, nomina kata benda konkret adalah kata benda yang menggambarkan suatu objek yang dapat atau bisa ditangkap atau dikenali oleh panca indera. Kata benda konkret tersebut berupa makhluk hidup, benda mati, atau juga yang lainnya. Contoh dari kata benda konkret antara lain manusia, binatang, kertas, dan lain-lain. Yang kedua, nomina kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak dapat atau biasa ditangkap atau juga dikenali oleh panca indera. Kata benda abstrak ini berupa keadaan, nama, sifat, ukuran, dan lain-lain. Contoh dari kata benda abstrak antara lain ialah keyakinan, udara, ilmu, kebaikan, ide, kejujuran, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam nomina berdasarkan pembentukannya. Nah, di sini ada kata benda nomina dasar, yaitu kata benda yang menunjukkan identitas asli ataupun juga identitas awal dari suatu hal yang bisa atau yang dapat dibendakan. Kata benda dasar ini tidak dapat dijabarkan atau dijabarkan dalam bentuk yang lebih sederhana. Contoh kata benda dasar ialah buku, pulpen, gelas, botol, pisau, dan lain-lain. Selanjutnya kata benda nomina turunan atau kata benda yang terbentuk dari kata benda dasar melalui proses pengimbuhan, pengulangan, atau juga pemajemukan. Contohnya minuman, kedua makanan, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai jenis dan contoh perba adalah bagian dari kelas terbuka juga sama, yaitu satu berdasarkan objeknya. Kata kerja dapat dibagi menjadi dua, antara lain kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang harus diikuti dengan objek agar maknanya bisa diketahui. Contoh, ibu sedang membuat kue. Apabila objek contoh di atas dihilangkan, maka kalimat tersebut tidak akan jelas dan menjadi tidak efektif. Untuk itu, contoh di atas termasuk kata kerja transitif.
Yang kedua, kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang bisa memberikan makna jelas meskipun tidak terdapat objek dalam kalimat tersebut. Contoh misalkan ayah makan di dapur, korban kecelakaan itu menangis. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, kata kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja dasar, yaitu kata kerja asli yang tidak melalui proses afiksasi atau pengimbuhan, penyerapan atau pemajemukan, dan tidak bisa diuraikan secara sederhana. Contoh, makan, pergi, beli, dan lain-lain. Yang kedua, kata kerja turunan, yaitu kata kerja yang sudah mendapatkan imbuhan atau mengalami pemajemukan, atau tadi mengalami afiksasi atau pengimbuhan. Contoh, membaca. Kedua, bekerja, mengering, melebar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, berdasarkan subjeknya, atau kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang subjeknya berposisi sebagai pelaku. Biasanya kata kerja aktif ini berimbuhan me atau ber. Contoh, ibu memasak nasi di dapur. Yang kedua, Ani membeli sepatu baru. Yang kedua, kata kerja pasif, yaitu kata kerja yang subjeknya berposisi sebagai korban dari kata kerja tersebut. Biasanya kata kerja pasif berimbuhan di atau ter. Contohnya, sepatu dibeli oleh Ani. Atau contoh yang kedua, nasi dimasak oleh ibu di dapur. Oke, selanjutnya yaitu mengenai ejektiva. Ada beberapa jenis ejektiva. Yang pertama itu ejektiva bertaraf atau pengungkap kualitas, dan ejektiva tak bertaraf atau pengungkap keanggotaan sesuatu di dalam golongan. Selanjutnya, ejektiva bertaraf juga dibagi menjadi yang pertama itu ejektiva pameri sifat, yaitu memberikan kualitas atau intensitas fisik atau mental. Contoh, rumah bersih, lingkungan nyaman. Yang kedua, ejektiva ukuran, yaitu mengacu pada kualitas yang dapat diukur secara kuantitatif. Contoh, misalkan pekerjaan berat. Yang ketiga, ejektiva warna, yaitu mengacu pada warna sesuatu. Misalkan baju merah. Dan yang keempat, ejektiva waktu, yaitu mengacu pada proses pembuatan atau keadaan yang beradanya atau berlangsungnya sesuatu. Contohnya misalkan lama, segera, sering, atau dan cepat. Yang kedua, ejektiva tak bertaraf. Apa sih itu ejektiva tak bertaraf? Yaitu menyebabkan acuan nomina yang diatasinya berada di dalam atau di luar kelompok tertentu. Misalnya, dunia gaib, orang lancing, jalan buntu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kelas kata tertutup. Dan tadi kan kita membahas kelas kata terbuka atau bagian dari kelas kata. Yang kedua sekarang kelas kata tertutup. Nah, apa sih itu kelas kata tertutup? Definisi kelas kata tertutup atau kelas tertutup sama saja ya. Kelas tertutup adalah kelas kata yang jumlah anggotanya terbatas dan tidak tampak kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Selanjutnya yaitu kelas tertutup meliputi yang pertama adverbia. Adverbia ini adalah disebut kata keterangan atau kata keterangan tambahan. Fungsinya adalah menerangkan kata kerja, kata sifat, dan jenis kata yang lainnya. Adverbia biasa disebut sebagai kata-kata yang bertugas mendampingi nomina, verba, dan ejektiva. Bahkan, adverbia inilah yang dijadikan dasar kriteria untuk menentukan kata-kata berkelas nomina, verba, dan ejektiva. Sekarang masuk ke contoh dari adverbia dan jenisnya juga. Kata keterangan alat, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan alat dalam perlakuan terhadap suatu hal. Contoh kata keterangan alat biasanya diiringi kata dengan dan menggunakan
Contoh, Tia mencuci pakaiannya dengan sabun. Yang kedua, kata keterangan cara, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan cara perlakuan terhadap suatu hal. Sering digunakan untuk menjelaskan kata kerja, kata keterangan cara biasanya diiringi kata dengan secara. Contoh, Ani mengendarai sepeda dengan cepat. Mereka bertatap muka secara langsung. Yang ketiga, kata keterangan sebab, ialah kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan sebab suatu kejadian atau perlakuan tertentu. Kata keterangan sebab sering diiringi kata karena. Contoh, dia terkena pisau karena dia tidak hati-hati. Yang keempat yaitu kata keterangan tujuan. Apa sih itu? Kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan tentang tujuan sebuah perlakuan tertentu. Kata keterangan tujuan sering diiringi kata untuk, supaya, agar. Contoh, kalian harus belajar agar lebih pintar. Misalkan yang kedua, buah tomat baik untuk kesehatan. Selanjutnya yaitu kata keterangan akibat, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan akibat dari sebuah kejadian atau perlakuan tertentu. Kata ini sering diiringi dengan kata akibat sehingga menjadi. Contoh, Jakarta sering banjir akibat hujan deras. Dia menjadi sombong sejak memiliki banyak uang. Selanjutnya, kata keterangan tempat, yaitu kata keterangan yang menjelaskan tempat kejadian dari suatu peristiwa atau perlakuan. Kata ini biasanya diiringi kata di dan ke atau dari. Contoh, ibu membeli sayuran di pasar. Yang kedua, ayah pulang dari kantor. Yang ketiga, dia pergi ke sekolah. Selanjutnya, kata keterangan waktu. Nah, kata keterangan yang menjelaskan waktu terjadinya suatu peristiwa atau perlakuan, kata ini biasanya diiringi kata sekarang, besok, lusa, hari ini, dan lain-lain. Contoh, ibu sudah berangkat sejak tadi pagi. Yang kedua, Andi ingin berlibur ke Bali lusa. Nah, yang selanjutnya kata keterangan pelaku, yaitu kata keterangan yang menjelaskan tentang pelaku sebuah peristiwa tertentu. Biasanya diiringi kata dari, oleh. Contoh, Eka mendapatkan hadiah sepatu dari ibunya. Yang kedua, halaman rumah sudah dibersihkan oleh ayah. Selanjutnya, selain kata keterangan, yang kedua itu pembagian dari kelas kata tertutup, ada pronomina. Nah, pronomina lazim disebut kata ganti karena tugasnya menggantikan nomina yang ada. Selanjutnya jenis-jenis pronomina. Yang pertama kata ganti diri, yaitu pronomial yang menggantikan nomina orang atau yang diorangkan, baik berupa nama diri atau bukan nama diri. Kata ganti ini dibedakan menjadi kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, baik tunggal maupun jamak. Yang kedua, kata ganti petunjuk, yaitu kata ini dan itu yang digunakan untuk mengganti nomina sekaligus dengan penunjukan. Ini untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dari pembicara. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kata ganti tanya, yaitu kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata ganti tanya seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, kenapa, berapa, dan di mana. Selanjutnya, pronomina tak tentu adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan nomina yang tidak tentu. Kata ganti tak tentu meliputi seseorang, salah seorang, siapa saja, setiap orang, masing-masing, suatu, sesuatu, salah satu, atau beberapa. Selanjutnya yaitu pembagian dari kelas kata tertutup ada numeralia. Apa sih itu? Nah, kata-kata yang menyatakan jumlah, urutan, nomor, bilangan, dan himpunan. Menurut bentuk dan fungsinya, bilangan dibicarakan adanya kata bilangan utama, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan bulat, pecahan, tingkat, dan kata bantu bilangan. Contoh, 1, 2, 100, 1 juta, kelima, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang jenis dan contoh numeralia. Apa saja sih jenisnya dan contohnya? Yang pertama itu numerela taktrib atau kata bilangan tentu, yaitu kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Contoh 1, setengah, keempat. Yang kedua numeralia taktrib atau kata bilangan tak tentu. Contohnya seluruh, banyak, sebagian, berbagai.
Baiklah, terima kasih. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materinya dapat dijadikan sebagai media pembelajaran mengenai kelas kata dalam morfologi atau salah satu materi dari mata kuliah morfologi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi semuanya, pembaca maupun bagi penulis. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.